Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa. Baik, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang makanan halal dan haram, subtema pengertian makanan halal dan haram, dan dalil tentang makanan halal dan haram, masih bersama Ibu Rastina. Baik, sebelum kita lanjut materi Ibu akan menyampaikan indikator dari materi pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, indikatornya adalah menerima ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan haram, dan menguraikan pengertian makanan halal dan haram, menelaah berbagai dalil tentang makanan halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa akan menerima ketentuan makanan halal dan haram dengan baik. Setelah mempelajari materi ini, siswa akan membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram dengan teliti. Dan yang ketiga, setelah menyaksikan PPT pembelajaran, siswa mampu menguraikan pengertian makanan halal dan makanan haram dengan benar. Dan yang keempat, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint, siswa mampu menelaah berbagai dalil tentang makanan halal dan haram dengan benar. Baik, sekarang kita lanjut ke dalam materi pengertian makanan halal. Pengertian makanan halal, kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu halal yang artinya disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh orang yang beriman dan diperoleh dengan cara yang dihalalkan juga. Ciri-ciri makanan yang halal antara lain, yang pertama, makanan yang baik, makanan yang bergizi dan tidak mengandung penyakit, makanan yang bermanfaat bagi tubuh, serta makanan yang tidak kotor, tidak basi, dan tidak menjijikkan, dan tidak tercemar barang yang haram, tidak memabukkan dan tidak merusak akal, begitu pula tidak merusak anggota tubuh dan tentunya diperoleh dengan cara halal. Selanjutnya, kita masuk ke arti makanan haram. Makanan yang diharamkan adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu haram karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan haram karena memperolehnya tidak halal. Selanjutnya, kita bahas tentang dalil makanan halal. Dalil tentang makanan halal dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, fala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang halal lagi baik,
dan dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di dalam surah lain, di dalam surah Al-Maidah juga di ayat 88 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahallazi antum bihi. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian dalil diharamkannya makanan, macam-macam makanan haram disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, dan dalam surah Al-A'raf ayat 7 pun dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul haba'ith. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bagaimana kehalalan makanan dan bagaimana dalil yang mengharamkan makanan. Dan yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dimakan oleh orang Islam. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.